menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang menjadi korban? Kebebasan berpendapat akan dijamin. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Debat Capres pertama ternyata berlangsung sangat cair. Tunggu dulu, aku mau jawab. Sesekali ada pernyataan dari para capres yang menggelitik. Namun, saling serang antar capres tetap tak terelakkan. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Mulai dari sindiran Ganjar terhadap Prabowo terkait putusan Mahkamah Konstitusi, hingga kritik Prabowo pada Anies soal penanganan polusi udara di Jakarta. Anies juga mengkritik Ganjar usai dirinya disebut oposisi lantaran tak setuju pembangunan ibu kota negara Nusantara. Karena itulah Dalam debat pertama ini, Capres menyampaikan gagasan dan pandangannya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi. pada saat ini kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Terima kasih. Hanya dengan kerukunan, hanya dengan kearifan, hanya dengan kebersihan jiwa, tidak dengan permainan kata-kata retorika, tapi sungguh-sungguh cinta tanah air, Indonesia akan maju. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Debat memang berlangsung dinamis. Setiap capres menyampaikan gagasan dengan gaya dan karakteristik yang berbeda-beda. Harap tenang, Bapak Prabowo. Mas Anies itu betul-betul menjalankan perannya sebagai challenger, sebagai penantang. Sementara Pak Prabowo cenderung defensif. Adapun Mas Ganjar relatif mencoba untuk berselancar di antara kedua itu. Debat Pilpres diharapkan bisa jadi rujukan bagi publik agar lebih jernih dalam memilih. Masyarakat harus cerdas di dalam memilih. Dan saya percaya masyarakat kita sudah sangat cerdas dalam menilai debat ini, dalam menilai rekam jejak di masa lalu. Mudah-mudahan pemilu ini menghasilkan pemerintahan yang benar-benar pro hak asasi manusia, pro pemberantasan korupsi, dan pro demokrasi. Masih ada catatan di debat pertama, perlu jadi perhatian pasangan calon. Pada debat selanjutnya, Capres-Cawapres harus mengeluarkan lebih banyak amunisi gagasan agar debat semakin berisi. Sudah bersama saya tokoh kenamaan di dunia hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Ia pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung dan juga Ketua Dewan Pers, Profesor Bagir Manan. Terima kasih sudah di Rosi. Apa kabar Pak Bagir? Baik sekali. Sehat. Sehat ya. Senang bisa ketemu Pak Bagir lagi. Ya, saya yang terima kasih bisa diundang ke sini, apalagi dengan topik atau isu
yang begini besar menyangkut peri kehidupan negara dan bangsa kita, paling tidak untuk 5 tahun yang akan datang. Gitu Iya, ya. Prof. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik. Apa sekarang kegiatan Prof Bagir? Kegiatan saya masih beruntung karena oleh teman-teman pers saya masih sering diajak untuk berdiskusi atau untuk ngobrol gitu ya. Selain itu kalau ada ujian di kampus di S3 masih diundang di UI dan di Unpad terutama itu, dan ada pelatihan-pelatihan lain itu. Itu saja. Sudah itu saya di rumah ya membuat catatan-catatan saja ya agar tetap bisa berdiskusi dengan teman-teman dengan bahan-bahan yang ada ini. Iya, Prof Bagir ini waktu jadi Ketua Mahkamah Agung sering sekali mendapat, kalau saya bilang, kritikan yang tajam dari pers. Tetapi Prof Bagir ini tidak pernah mempersoalkan. Bahkan Prof Bagir senantiasa menjadi tokoh bagi pers yang sangat mendukung kemerdekaan pers. Untuk itu terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih sekali gitu ya, dihargai itu ya. Prof Bagir nonton debat pada hari Selasa lalu? Ya, saya tonton tapi ya tidak seluruhnya karena sampai malam juga mereka ya. Ini karena tentang pemerintahan, tentang supremasi hukum, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi. Ya. Cocok sekali mendengar pandangan Prof Bagir. Ya. Menurut Prof Bagir sendiri gimana? Kesan in general dulu, Prof, tentang debat kemarin. Ya, tema-tema yang mereka pilih sudah bagus gitu ya. Tentu saya belum tahu diskusi selanjutnya. Kita berharap ada tema-tema lain yang berkait dengan tema-tema yang langsung berkait dengan peri kehidupan masyarakat banyak ya. Baik di bidang sosial, ekonomi, termasuk juga dalam bidang politik yang menyangkut rakyat banyak. Itu justru barangkali makin penting untuk diutarakan atau dibuat rancangan yang baik demi kejayaan bangsa kita di masa yang akan datang. Gitu ya. Prof Bagir, ada kejutan juga tentang pertanyaan, karena saling sanggah atau saling bertanya di debat kemarin itu cukup panjang waktunya. Dan betul saja ternyata soal Mahkamah Konstitusi dan kemudian hasil dari Majelis Kehormatan MK itu tetap menjadi pertanyaan. Saya ingin mengingatkan kita semua seperti apa itu, karena ini sangat relevan ditanyakan pada Prof Bagir yang memiliki disiplin ilmu ketatanegaraan. Kita lihat sama-sama. Ya. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan
Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Prof. Bagir lihat tanya dan jawab itu gimana, Prof. Bagir? Ya. Jawaban Pak Prabowo yang menyatakan ini putusan hakim tidak salah, sudah benar. Putusan hakim ya putusan hakim. Soal terjadi pelanggaran etika itu adalah yang menyangkut pelaku-pelakunya, yaitu para hakimnya itu. Sedangkan putusan hakim adalah putusan yang mempunyai kekuatan mengikat. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar kita ditegaskan putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang dalam bahasa asing disebut final and binding itu gitu ya. Jadi ini putusan hakim, terlepas suka dan tidak suka. Kalau ada yang keberatan terhadap putusan hakim, ya ada upaya hukumnya kalau ada gitu ya. Tapi kan putusan Mahkamah Konstitusi kan tidak ada upaya hukumnya. Betul. Ya. Prof, Kalaupun ada, mereka lakukan dengan gugatan baru ya. Prof, jadi Prof. Bagir sendiri melihat dan menilai bahwa apa yang menjadi jawaban Pak Prabowo waktu ditanya soal putusan MK itu ya memang itulah jawaban yang paling benar. Karena itu sudah menjadi putusan MK, final and binding. Kalau Prof. Bagir sendiri tetapi melihat apakah soal putusan MK yang kemudian dipersoalkan di MK-MK ini itu akan selalu menjadi pergunjingan atau menjadi ganjalan politik? Ya. Saya akademisi. Paling tidak di lingkungan akademis akan jadi bahan diskusi yang terus-menerus, paling tidak gitu ya. Bahkan itu menjadi sangat menguntungkan bagi kita di lingkungan akademis bahwa kita punya bahan untuk diskusikan bahwa hal ini pernah terjadi kita ya. Nah, pergunjingan itu kalau di luar kampus, pergunjingan itu kan harus dengan maksud tertentu gitu ya. Untuk apakah mungkin tidak kita meninjaukan kembali putus itu, mungkin tidak itu dibatalkan dan sebagainya. Yang tadi seperti dikatakan Pak Prabowo bahwa itu putusan hakim ya. Putusan hakim. Jadi kita tidak ada upaya lagi kecuali ada gugatan baru. Apalagi hakim menurut azasnya dia tidak bisa dengan begitu saja membatalkan putusannya sendiri gitu. Itu ininya. Jadi itu pergunjingan itu sepanjang itu dipikirkan untuk mempunyai satu akibat politik tentu, menurut saya tidak akan efektif lagi. Gitu. Tidak akan efektif lagi. Jadi satu hal yang menjadi catatan adalah catatan penting yang menjadi pegangan Pak Bagir setuju ya bahwa ini sudah final and binding, sudah putusan tetap mengikat, jadi sebaiknya tidak dipersoalkan lagi. Tetapi bahwa bagi kalangan cendekiawan akademis ini terus didiskusikan supaya untuk pembaruan, supaya ini menjadi satu catatan pelajaran tentang konstitusi, itu adalah sesuatu yang sah saja. Ya, itu bagian dari kegiatan ilmiah gitu ya. Baik, para calon presiden ini ditanyakan juga soal independensi hakim. Nah, seperti apa komentar dari mantan Ketua Mahkamah Agung? Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Yang intervensi siapa? Ya kan?
yang intervensi siapa, tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu. Masih bersama saya Ketua Mahkamah Agung dari tahun 2001 sampai 2008. Ia juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Bagir Manan. Prof. Bagir tadi sudah mendengar, sebenarnya ini adalah subtema dari independensi hakim. Dan kemudian masuk juga soal hakim di Mahkamah Konstitusi. Apa pandangan Prof. Bagir soal independensi hakim dalam hal ini, misalnya yang difokuskan adalah soal Mahkamah Konstitusi? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kebebasan hakim atau independensi hakim tidak hanya merupakan azas, tapi juga merupakan hal yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi mempunyai sifat konstitusional itu ya. Bahwa kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh pemerintah. Itu Undang-Undang Dasar kita. Selain itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka itu juga sebagai konsekuensi kita sebagai negara yang berdasarkan demokrasi, negara yang berdasarkan hukum. Jadi itu merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan. Sekarang bagaimana perjalanannya ya? Artinya dari segi hukum dan azas itu sudah selesai. Tapi kan akhirnya kenyataanlah yang akan menentukan apakah benar kita independen atau tidak gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana mengukurnya bahwa seorang hakim itu independen, tidak diintervensi. Ya, bagaimana mengukur kebebasan hakim? Pengertian kebebasan hakim itu adalah dalam rangka memutus perkara, itu esensinya. Tetapi dia dalam memutus perkara itu juga dapat tidak independen karena pengaruh-pengaruh lain gitu ya. Karena itu ada azas misalnya. Seorang hakim tidak akan memutus suatu perkara kalau dia merasa mempunyai kepentingan atas perkara itu. Seorang hakim tidak dapat memutus perkara itu kalau dia punya kepentingan pada perkara itu. Juga dia tidak boleh memutus suatu perkara kalau dia sudah a priori mempunyai satu sikap terhadap pihak yang berperkara. Jadi hakim itu tidak boleh punya konflik kepentingan pada suatu perkara. Ya. Apakah dia punya kepentingan terhadap perkara itu atau dia ingin betul-betul ingin mengalahkan perkara itu? Itu sudah tidak boleh lagi. Apalagi pengaruh dari kekuatan-kekuatan di luar dia gitu ya. Nah, memang pada tingkat tertentu misalnya hakim konstitusi dan hakim Mahkamah Agung, pengangkatan mereka ada campur tangan politik, yaitu lewat DPR dan Presiden. Tapi untuk menjamin itu di berbagai negara ada cara untuk menjamin agar pengaruh pengangkatan itu tidak berlanjut, yaitu jabatan presiden, jabatan hakim seumur hidup atau sampai batas umur tertentu. Hakim tidak boleh disalahkan karena putusannya, kecuali menurut upaya hukum sudah ditentukan secara konstitusional. Itu untuk menjaminnya itu. Tapi kan manusia adalah manusia, kan kita tidak tahu bahwa dari masuknya dari mana itu. Seorang hakim yang menduga bahwa dia mempunyai vested interest atau menduga dapat diperkirakan bahwa dia berkait dengan satu perkara, maka secara etika mestinya dia tidak ikut dalam perkara itu. Misalnya dia meskipun dia mengatakan saya tidak terpengaruh, tapi dia punya hubungan kekeluargaan misalnya, lebih baik dia menjauh dari perkara semacam itu. Tidak itu boleh ikut serta ikut dalam memutus perkara itu. Ada yang menarik dari apa yang dikatakan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies, yaitu soal intervensi eksekutif pada yudikatif. Prof dengar ya apa katanya Pak Anies waktu itu? Jadi ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar
judisial bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Nomor satu, tegaskan itu. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, nah itu kan proses hukum. Tidak bisa. Justru negara harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan itulah yang kemudian harus dikerjakan oleh negara, memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan. Ya, Prof. Bagir, di sini kan sebenarnya ingin dikatakan bahwa negara tetap harus hadir. Presiden sebagai kekuasaan tertinggi di eksekutif ingin memastikan soal keadilan. Karena selama ini yudikatif bersembunyi di balik putusannya dengan mengatakan independen. Tapi kualitas keputusannya buruk. Ya, bisa terjadi bahwa memang independensi itu seperti pedang bermata dua. Satu pihak untuk menjamin dia betul-betul sebagai penegak keadilan, penegak kebenaran, tapi dapat juga disalahgunakan, dapat juga terjadi. Nah, tentu harus ada kontrol. Tapi kalau dikatakan, kan tadi kita bicara soal independensi hakim, intervensi gitu. Harus ada tetap ada caranya. Misalnya kalau nyata sekali bahwa dia melakukan pelanggaran prinsip-prinsip itu, ada proses hukumnya. Di negara macam Amerika Serikat ada yang namanya proses impeachment. Impeachment pada hakim agung. Ya. Di tempat kita seperti berjalan sekarang itu, sayang baru pada batas etika saja, yaitu seperti kemarin MK gitu, mensinyalir terjadinya pelanggaran etika gitu. Semestinya gitu, kalau sudah disinyalir terjadi pelanggaran etika itu, karena etik itu adalah berlaku internal, harus mempunyai konsekuensi terhadap internal, terhadap diri kita sendiri saja gitu. Tergantung pada tingkat kesadaran kita mengenai tugas itu, ya. Sebab di dalam adagium jabatan itu ada yang namanya noblesse oblige gitu ya. Setiap jabatan itu mengandung tanggung jawab gitu ya. Ya, Prof. Tapi apakah memang eksekutif atau presiden bisa intervensi kalau ada putusan yang dianggap tidak adil? Saya berpendapat tidak bisa. Nggak bisa? Tidak bisa. Presiden tanpa kecuali melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau tidak ada, tidak ada. Bukankah kepala negara juga harus memastikan penegakan hukum itu berkeadilan? Nah, bagaimana memastikan bahwa hakim tetap independen dan kemudian dia tidak ada campur tangan atau intervensi, tapi ada keadilan di situ? Ya, maka itu tadi saya katakan harus ada prosedur di luar kekuasaan yang ada itu. Sebab kalau presiden bisa mencampuri itu, berarti presiden mencampuri putusan meskipun putusan itu tidak adil. Sebab putusan hakim adalah putusan, seperti tadi dikatakan Pak Prabowo, satu kali itu jadi putusan hakim, itu adalah hukum yang harus ditaati oleh semuanya. Oke, Prof, kalau begitu saya mau masuk, jadi ada dua yang mewarnai soal independensi hakim dari calon presiden nomor urut 2 dan nomor urut 3. Kita sama-sama dengar bagaimana membuat independensi hakim itu. Saya sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif, harus independen, dan harus kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Menaikkan gaji hakim dan semua pekerja di lingkungan peradilan. Ya, tentu sebagai mantan hakim saya senang mendengar pernyataan calon presiden yang ingin meningkatkan kualitas hakim. Tentu senang sekali gitu ya. Tetapi itu tidak merupakan jaminan gitu ya. Sebab
yang terjadi sekarang misalnya korupsi, Bu Lucy, orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang sebetulnya dari segi kehidupannya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Jadi korupsi karena kerakusan. Ya, kemudian yang kedua, mereka tahu bahwa korupsi itu melanggar hukum, tapi mengapa mereka lakukan juga? Artinya ada sesuatu yang lain yang menyebabkan mereka tidak takut melanggar hukum, yaitu antara lain saya katakan etika, lemahnya etika. Jadi kalau meskipun cukup hidup, cukup segala macamnya, kalau prinsip-prinsip etik tidak tegak, maka itu dapat terjadi pelanggaran. Kalau kita lihat misalnya introspeksi untuk Mahkamah Agung, Prof. Ya, Kita tahu ada Hakim Agung yang kemudian jadi tersangka karena kasus korupsi. Ya. Mereka memang kekurangan dari sisi gaji? Ya. Saya tidak lagi berkeyakinan itu karena kekurangan gaji itu. So, kalau kurang tidak kurang 1 miliar pun kita bisa kita katakan kurang, tapi ada yang 100 ribu ya sudah cukup gitu. Itu tergantung kepada integritas, tergantung pada etik. Karena jabatan itu seperti dikatakan oleh Bung Hatta misalnya tanggung jawab ya, tanggung jawab. Prof Bagir sebagai orang yang berkecimpung di lingkungan peradilan dan menginginkan, ini ada harapan kita semua bahwa harus ada kemandirian peradilan, hakim-hakim yang independen dengan kualitas mahkotanya atau kualitas putusan yang memberikan rasa keadilan. Ya. Apa sesungguhnya yang menurut Anda harus dijanjikan oleh calon presiden ini untuk memastikan kekuasaan kehakiman yang independen? Ya, yang harus dijanjikan oleh presiden menjamin hakim yang independen itu bahwa pertama dia berpegang teguh pada prinsip tidak akan mencampuri kekuasaan kehakiman. Harus dijamin independensinya. Yang kedua, harus dijamin bahwa hakim itu betul bebas, merdeka, tidak dipengaruhi. Dan tentu saja kita harus bertindak kalau ada hakim yang tidak benar. Yang penting mekanismenya itu, bagaimana mekanismenya. Seperti tadi saya katakan, di Amerika ada model impeachment. Kita harus ada mekanisme itu gitu ya. Nah, itu kalau kita jadi di Indonesia kan dengan lewat sistem peradilan biasa gitu ya. Nah, itu ya sudah kalau itu jadi praktek kita, tapi jadi tidak ada jaminan sebetulnya kalau peradilan biasa itu karena kan menunggu prosedur macam-macam dan sebagainya itu gitu. Oh, jadi usulan Prof Bagir adalah hakim konstitusi, hakim agung yang melanggar etik itu harus bisa langsung di-impeach. Ya, bisa. Karena melanggar etik? Ya, melanggar etika itu. Kalau etika yang sangat dasar. Sebab pengertian etika itu begini. Silakan minum dulu, Prof. Ya, tidak hanya pengertian bahwa biasa, tapi tingkah laku yang luar biasa, tidak normal, itu juga etika itu. Tidak, dia melakukan tugasnya. Ada contoh ini, ada cerita ini. Seorang hakim yang luar biasa ininya itu ya, sulit sekali pekerjaannya, bisa bergaul dengan pelacur dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya karena itu dia kena impeachment karena dianggap itu melanggar hal yang sangat basic. Oh, gaya hidup. Tingkah laku hakim, hal seperti itu. Tingkah laku yang tidak keruan seperti itu. Apalagi kalau sudah melanggar hukum ya, korupsi, nerima suap dan sebagainya itu. Prof, siapa yang bisa melakukan itu? Kalau MK kan akan ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri. Kalau MA, apa usulan Prof? Ya, kita punya lembaga ya. Di Amerika misalnya impeachment dilakukan oleh Senat Amerika gitu ya. Kita mempunyai lembaga yang namanya misalnya DPD misalnya itu. Apakah DPD secara konstitusional tidak bisa diberi kewenangan seperti itu? Dia sebagai penegak etik. Karena DPD tidak terlibat dalam urusan sehari-hari yang berkait dengan pembentukan undang-undang gitu misalnya begitu ya. Kalau mau kita ke sana. Oke. Prof, kita akan masuk ke soal pemberantasan korupsi. Karena jelas ada lembaga seperti KPK yang disebut harus dikembalikan kembali fungsinya seperti semula. Saya ingin tanya Prof Bagir soal ini. Yang tidak kalah penting, Undang-Undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi
lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Masih bersama saya ilmuwan dan penegak hukum yang pernah menjadi saksi ahli dalam sidang uji formil revisi Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi tahun 2020, Profesor Bagirmanan. Prof, dari Capres Anies Baswedan mengatakan merevisi Undang-Undang KPK dan mengembalikan KPK seperti dahulu yang sangat kuat gitu. Seberapa mudah Presiden bisa melakukan itu lagi? Ya, KPK adalah penuntut umum, public prosecutor khusus untuk soal korupsi. Dan penyelenggara negara. Sama saja sebetulnya kedudukannya dengan Jaksa Agung ya, sebagai penuntut umum itu, sebagai penyidik dan penyelidik perkara pidana ini. Nah, di mana saja secara organ, segi kelembagaannya mereka ada di dalam naungan kekuasaan eksekutif. Tetapi pada saat mereka mulai menjalankan tugas pro justisia, yaitu tugas melakukan penyidikan mereka independen. Tidak boleh dicampuri lagi oleh siapapun juga. Mereka independen. Kalau begitu maaf Prof, Capres ini kan mengatakan soal KPK. Mengapa KPK secara faktual itu berbeda sekali antara waktu sebelum direvisi dan setelah direvisi. Jadi di mana sesungguhnya titik lemah dari revisi itu? Ya, ini juga hal yang harus kita akui, budaya politik kita gitu ya. Menurut saya gitu. Mestinya ada komitmen bahwa seorang anggota KPK itu adalah mesti independen gitu. Karena itu tidak boleh ada unsur-unsur pertimbangan politik, unsur-unsur pertimbangan lain dalam rangka memilih siapa yang mestinya menjadi anggota KPK itu. Pimpinan KPK ya maksudnya. Pimpinan KPK ya. Tidak boleh ada bahasa orang kita atau bukan orang kita, tidak boleh. Gitu ya. Dia adalah satu lembaga yang independen. Gitu ya. Waktu Undang-Undang KPK masih yang dulu, itu kan juga pimpinan KPK dari DPR. Sekarang juga dari DPR. Tampaknya yang dirasakan perbedaannya adalah karena pimpinan KPK itu kemudian di bawah eksekutif dan kemudian tidak sekuat dulu. Apakah Prof membenarkan ini atau mengkoreksi persepsi? Tapi begini Bu Lucy, menguatnya suatu lembaga tidak selalu karena dijamin oleh undang-undang. Tidak selalu dijamin oleh satu ketentuan. Tapi bisa dijamin oleh penghuni-penghuninya. Penghuni-penghuninya yang mempunyai integritas tinggi, yang mempunyai satu kewibawaan tinggi. Mereka dapat menjadi penegak-penegak independensi yang terjamin itu. Kalau gitu Prof Bagir setuju mana? Merevisi kembali Undang-Undang KPK atau yang ini tidak apa-apa? Seberapa penting menurut Prof Bagir ada revisi Undang-Undang KPK? Saya termasuk orang yang tidak begitu suka itu main revisi sebentar diubah. Macam sekarang Undang-Undang MK, ini sudah mau yang kelima ini Undang-Undang MK itu sejak yang pertama kali gitu. Sebab itu bisa mempengaruhi satu tidak lahirnya satu tradisi bagaimana lembaga itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena orang tidak ada kepastian hal itu. Nah, soalnya bukan undang-undang yang akan lebih menentukan, tapi bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menjalankan, bagaimana integritas dari mereka yang ada di dalamnya itu gitu ya. Jadi bukan soal undang-undang ya Prof? Bukan soal undang-undang bagi saya gitu ya. Kalau begitu Prof, coba kita dengarkan juga dari Capres Prabowo soal pemberantasan korupsi, dan saya mau mendengar bagaimana tanggapan Prof Bagirmanan. Ini dia. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK
kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Ada yang Prof mau tanggapi? Ya, saya sudah pada tahun 22 pernah menulis dengan judul apakah korupsi bisa diberantas. Ya. Saya berpendapat bahwa korupsi bukan lagi sekedar persoalan hukum. Seperti tadi saya katakan, mereka tahu bahwa perbuatan melanggar hukum mereka lakukan juga gitu ya. Dan begitu meluasnya sehingga persoalan-persoalannya itu menjadi ada bahasa bahwa korupsi di Indonesia paling luas di dunia, paling banyak di dunia dan sebagainya itu. Saya berpendapat bahwa persoalan-persoalan di luar hukum. Baik itu di lingkungan pemerintah, luar pemerintahan. Saya dalam tulisan saya katakan unsur sistem birokrasi kita juga menyebabkan birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya karena orang berurusan jadi susah, maka orang akan mencari jalan yang mudah. Unsur tatanan politik yang juga bermacam-macam ini juga perlu mendapat pemikiran kita. Tatanan politik apakah di bagian mana tatanan politik itu yang dapat mendorong terhindarnya korupsi gitu ya. Ini juga banyak banyak menjadi bahan kajian bahwa di politik itu sungguh-sungguh membutuhkan biaya yang mahal dan itu sangat-sangat dan terbukti membuka peluang untuk korupsi. Prof, yang menarik juga dari Capres 03 itu juga membuat diferensiasi dalam hal pemberantasan korupsi, yaitu memiskinkan koruptor, perampasan aset dan memenjarakannya di Nusa Kambangan. Seberapa mungkin perampasan aset ini juga menjadi efek jerah? Ya, pada dasarnya itu kan dalam upaya pemberatan. Kalau dalam pengajaran kriminologi itu sebagai satu bentuk lebih meningkatkan rasa takut orang untuk melanggar gitu ya. Karena ada begini, orang koruptor itu tidak takut dipidana, tidak takut dipenjara, karena nanti dia bisa punya, nanti tinggal bisa diatur kalau ada kenal orang dalam. Ya itu betul. Artinya kita perlu ada satu alat hukum lain untuk lebih mengefektifkan pemberantasan korupsi, meningkat rasa takut, termasuk tadi perampasan aset. Ya. Seberapa urgent menurut Prof Bagir ini perampasan aset ini sesuatu yang prioritas untuk pemberantasan korupsi? Saya lanjut sedikit. Atau bahasa proses perampasan aset itu berkaitan dengan proses pemiskinan, gitu ya dikatakan gitu. Nah, kita perlu agak berhati-hati kalau sudah sampai proses pemiskinan karena dia mempunyai akibat terhadap anaknya atau segala macamnya, dan ada aset-aset yang tidak ada kaitan dengan korupsi. Pada dasarnya semua aset yang dapat diperkirakan didapatnya dari korupsi itu negara boleh ambil gitu. Ya. Tetapi jangan juga sampai aset yang tidak ada kaitannya dengan korupsi kita ambil, proses pemiskinan yang akan menyebabkan anak istrinya menjadi terlunta-lunta, itu menjadi urusan negara juga. Tidak adil. Itu juga memberikan ketidakadilan. Tapi menurut Prof Bagir setuju ya? Bisa dipakai untuk sebagai salah satu metode. Gitu, perampasan aset itu perlu segera diundangkan. Tetapi memang prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan. Jangan sampai aset yang tidak ada kaitannya dengan praktek korupsi ikut disita. Ya perlu diperhatikan sebab jangan sampai kita ingin menegakkan keadilan dengan cara-cara yang tidak adil gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Prof, mana yang lebih penting? Menguatkan kembali KPK atau RUU perampasan aset segera diundangkan? Ya. Menguatkan kembali KPK bagi saya lebih prioritas. Ya, tapi pengertian menguatkan KPK bukan hanya sekedar
prosedur pengangkatannya, bukan hanya sekedar jaminan hidupnya, bukan sekedar hanya bagaimana memperbesar, tapi berbagai macam subsistem yang lain harus memberi dorongan agar mereka lebih kuat. Ya. Kondisi sosial masyarakat yang suka menyuap juga perlu diperhatikan itu ya. Perampasan aset tetapi juga perlu untuk segera diundangkan. Hanya memang Prof mengatakan prioritas pertama adalah kembali menguatkan integritas KPK. Ya. Indeks demokrasi Indonesia yang terus menurun disinyalir karena kebebasan berbicara yang mudah dikriminalisasi hingga minimnya peran oposisi di pemerintahan. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. 1, adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang pertama, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Saya masih bersama mantan Ketua Mahkamah Agung yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pers, Profesor Bagirmanan. Prof, lihat tadi 3 saut-sautan itu apa pandangan Prof? Ya. Seru ya? Pertama, komentar saya tentang demokrasi mereka sendiri. Pertama, kesan saya para kandidat hanya melihat demokrasi sebagai prosedur, tidak melihat demokrasi substansi demokrasi itu. Ya. Apa yang Prof lihat? Substansi demokrasi itu adalah memuliakan warganya, ya, bukan hanya prosedur diperlukan pada saat akan pemungutan suara saja, gitu misalnya gitu. Kemudian yang kedua, ketika mereka berbicara tentang perlunya oposisi atau tidak perlunya oposisi, pengertian oposisi itu artinya hak untuk menjamin hak untuk berbeda pendapat. Hak mempunyai bandingan pendapat. Kita manusia tidak selalu benar dalam segala hal, meskipun atas nama mayoritas gitu. Ya. Bisa saja salah mayoritas itu. Sebetulnya adanya oposisi itu justru menguntungkan karena akan ada orang yang dengan cuma-cuma mengingatkan kita bahwa itu jangan terus ke sana dong gitu ya. Yang ketiga, saya ingin komentar saya ada katakan tadi bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Persoalan kita bukan soal ada atau tidaknya partai politik, tapi apakah partai politik selalu banyak? Ya, mari kita cari sistem kepartaian yang memadai untuk menunjang sistem kenegaraan kita yang sudah digariskan dalam Undang-Undang 45 itu. Itu komentar saya gitu ya. Ya, Prof, apakah Prof kemudian melihat juga soal kebebasan berekspresi yang sering berujung pada kriminalisasi? Karena Prof juga masih diundang oleh Dewan Pers berdiskusi soal kebebasan berbicara. Apakah memang Prof juga melihat atau Prof punya catatan soal itu? Ya, persoalannya apakah menggunakan hak kebebasan berpendapat tidak berlebihan atau tidak? Terjadi hal-hal yang eksesif gitu ya, sehingga merugikan orang lain. Ya. Tidak boleh merugikan orang lain. Mereka yang merasa dirugikan boleh saja untuk melakukan
perlawanan dan hal mungkin. Tetapi ya saya tidak setuju dengan kriminalisasi. Ya, saya setuju dengan kriminalisasi. Sebab kriminalisasi artinya perbuatan kebebasan pendapat itu berhadapan antara pelaku dengan negara. Sedangkan ini antara orang yang merasa dirugikan gitu. Nah, jadi Profesor tidak setuju dengan praktek-praktek kriminalisasi di mana warga negara berpendapat dan kemudian negara atau bagian dari kekuasaan yang menggugatnya. Ya, itu saya tidak setuju. Biarlah mereka yang merasa dirugikan oleh kebebasan pendapat untuk mempertahankan haknya, alasannya gitu ya. Hanya memang Prof, negara berada di tengah-tengah itu ya. Yang terjadi sekarang, fenomena sekarang adalah pendapat seseorang itu dilaporkan oleh katakan misalnya organisasi tertentu karena dianggap merendahkan martabat seseorang atau pejabat begitu. Jadi ini dan polisi memproses itu karena itu bagian dari aduan masyarakat. Ya, saya berpendapat bahwa kalau pelanggaran hak asasi yang mengenai seorang pejabat, berarti seorang pejabat itu berkepentingan. Ya, kalau dia merasa dirugikan, silahkan dia melaporkan, dia memperkarakan, dia menuntut ganti rugi. Karena itu menyangkut privacy dia gitu ya. Tidak ada kepentingan orang lain gitu. Sejak kapan orang lain berhak atau mempunyai kewajiban untuk memikul beban orang lain gitu. Itu juga perlu kita pertimbangkan lah. Meskipun atas tuntutan patriotisme atau apapun namanya. Jangan sampai itu merusak prinsip-prinsip dasar kita gitu. Jadi Prof sendiri melihat kalau ada aktivis atau ada bagian dari warga negara mengekspresikan pandangannya dan kemudian dilaporkan ke polisi oleh kelompok tertentu, itu tidak lepas pasti dari sebuah kepentingan dengan kekuasaan. Ya, bagi saya bahwa hak untuk berbeda pendapat itu merupakan hal yang esensial dari dalam kehidupan demokrasi ya. Baik. Ya. Prof Bagirmanan, terima kasih sudah mendapat perspektifnya tentang kejutan debat kemarin karena ini terkait dengan yang selama ini Prof jalani. Kita nantikan debat lainnya dan kalau saya sendiri semoga Prof sehat-sehat. Terima kasih. Dan saya berharap untuk tema-tema lain seputar hukum, pemberantasan korupsi, Prof Bagir bisa hadir lagi di Rosi. Ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih Prof Bagir. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.